permaisuri yang baik hati serta selir yang cantik cinta. Tetapi selir Raden Putra memiliki sifat iri dan dengki kepada sang permaisuri. Ia merencanakan sesuatu yang buruk kepada permaisuri untuk menyingkirkannya dari istana. Ia pun menemui tabib istana untuk merencanakan niatnya. Seharusnya akulah yang jadi permaisuri. Secara aku kan lebih cantik. Aku harus merencanakan sesuatu untuk menyingkirkannya. Aku harus menemui tabib untuk menjalankan rencanaku. Nanti aku akan meminum racun itu dan memfitnah permaisuri yang telah meracuniku dan menghasut Raden Putra. Dengan begitu Raden Putra akan menghukum permaisuri. Baiklah Tuan Putri. Selir kemudian meminum racun tersebut dan tubuhnya mulai beraksi. Ia pun mulai melancarkan rencananya dan meminta Dayangnya untuk memanggil raja dan mulai menghasutnya. Dayang, tolong panggilkan raja. Badanku terasa gak enak setelah memakan makanan dari permaisuri. Baik Tuan. Pati bergegas memanggil tabib istana untuk memeriksa keadaan Selir. Bagaimana keadaan Selirku, Tabib? Tuan Putri sepertinya terkena racun, Tuan. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Permaisuri yang telah meracuniku. Tak kusangka permaisuri tega melakukan hal seperti itu. Sang raja pun menyuruh Pati memanggil permaisuri untuk menemuinya. Selirku. Raja bicara apa? Mana mungkin aku meracuni Selir? Sudah, diam kamu. Ate, cepat bawa dia ke hutan dan habisi dia. Baik, Tuan. Pati segera membawa permaisuri ke hutan. Namun, permaisuri memohon untuk tidak dibunuh karena sedang mengandung anak dari sang raja. Pati pun luluh dan merasa kasihan terhadap permaisuri. Setelah di hutan, Pati pun tidak membunuhnya. Justru Pati membuatkan gubuk untuk tempat tinggal permaisuri. Setelah beberapa bulan, lahirlah bayi kandungan permaisuri, dan anak tersebut
diberi nama Cindelaras. Cindelaras tumbuh menjadi anak yang cerdas dan tampan. Suatu hari, Cindelaras sedang mencari kayu. Tiba-tiba, Cindelaras melihat seekor burung yang menjatuhkan sebutir telur. Cindelaras mengambil telur itu dan merawatnya. Beberapa hari kemudian, telur itu menetas. Ayam tersebut tumbuh besar menjadi ayam jago yang kuat dan gagah perkasa. Tiba-tiba, ayam itu bisa berbicara. Suatu hari, Cindelaras sedang memandikan ayamnya. Kemudian, ayam itu berkokok keras sambil berkata, Tuanku bernama Cindelaras. Dia adalah anak dari Raden Putra. mendengar ayam berbicara, Cindelaras pun terkejut. Kemudian, ia menanyakan kepada ibunya apa yang sedang dibicarakan ayamnya. Ibu, siapakah Raden Putra itu? Apakah dia ayahku? Kenapa kita hanya berdua tinggal di sini? Kenapa kamu mempertanyakan itu, anakku? Bukankah kamu sudah bahagia tinggal bersama ibu? Kamu tidak perlu mencari tahu siapa ayahmu. Aku ingin tahu, Ibu. Ayahku terus mengatakan kalau aku anak dari Raden Putra. Ayah, berbicara. Baiklah Cindelaras, ibu akan menceritakan kepadamu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah mendengar cerita dari ibunya, ia merasa geram dan marah. Ia ingin membalas dendam atas penderitaan yang dialami ibunya kepada kerajaan. Namun, dengan jiwa yang besar, sang ibu memohon kepada Cindelaras untuk tidak melakukannya. Namun, Cindelaras sudah merasa marah atas perbuatan kerajaan kepada ibunya. Akhirnya, Cindelaras diberi izin oleh ibunya untuk pergi balas dendam. Suatu hari, Cindelaras pergi ke kerajaan dengan ayahnya. Tepat saat Cindelaras datang, kerajaan sedang mengadakan sabung ayam, dan ayamnya mengikuti kompetisi tersebut. Ayam Cindelaras tak terkalahkan. Pada akhirnya, sang raja tertarik untuk melawan ayam Cindelaras. Hei anak kecil, aku lihat ayammu cukup kuat. Apa kamu berani diadu melawan ayam kerajaan? Siapa takut? Tapi ada syaratnya. Sudah, katakan saja, apa maumu? Jika ayam raja kalah, maka kekuasaan kerajaan ini jadi milikku. Baik, jika ayammu kalah, maka kamu harus memberikan ayam itu kepadaku. Baiklah, aku setuju. Pada akhirnya, ayam Cindelaraslah yang menang. Kuakui, ayammu memang kuat dan layak jadi pemenang. Aku ingin tahu, siapa namamu anak kecil? Anak ini bernama Cindelaras. Dia adalah anak dari Raden Putra, dari permaisuri yang dibuang di hutan. Ayam itu terus berkokok sambil menceritakan semuanya tentang kelicikan selir dan tabib yang memfitnah permaisuri. Mendengar semua itu, Raden Putra sangat marah kepada selir dan tabib. Kemudian
kemudian, sang raja memberi hukuman kepada mereka. Sang raja sangat menyesal atas perbuatannya dahulu. Pada akhirnya, permaisuri dibawa ke istana dan mereka hidup bahagia.